Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Paputungan. Saya dari kelas 4C jurusan Manajemen Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar administrasi pembangunan. Konsep administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha oleh negara atau perintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah perubahan yang lebih baik. Administrasi pembangunan meliputi beberapa fungsi seperti administrasi perencanaan pembangunan, administrasi pembiayaan pembangunan, administrasi program dan proyek pembangunan, dan administrasi sistem pengawasan dan pengadilan. Pembangunan administrasi dalam hal dapat difokuskan pada yang pertama pembangunan renovasi birokrasi, yang kedua pembangunan sumber daya aparatur, yang ketiga budaya organisasi. Berikutnya langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Yang pertama pembangunan motivasi, yaitu untuk membangun upaya untuk mendorong dan meningkatkan semangat, dorongan, dan tekad seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedua, perumusan dan pengambilan keputusan politik, yaitu merujukan pada proses merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Yang terakhir, peletakan dasar hukum, yaitu merujuk pada proses pembentukan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Berikutnya, dua langkah menciptakan sistem administrasi yang Anda dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, pembangunan merupakan rencana pembiayaan yang disusun untuk kurun waktu yang telah ditentukan, yang menurut Rubin 1992 menyatakan bahwa anggaran hubungan tugas yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan, yaitu untuk melaksanakannya. Yang kedua, pemantauan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya berarti mengikuti perkembangan melaksanakan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana menurut Sintesis 1972. Salah satu fungsi pengawasan adalah meningkatkan dan bertanggung jawab dan keterbukaan sektor publik. Yang terakhir yaitu langkah menciptakan sistem administrasi pembangunan. Menurut Mokler 1972 mengatakan bahwa langkah-langkah pengawasan Sekyok yang lebih ditekankan pada hal-hal yang positif dan bersifat pencegah. Pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya meliputi 3 faktor, yaitu manusia yang beragam perilakunya, yang kedua faktor dana yang tergantung kemampuan keuangan negara, dan faktor alam yang sulit diramalkan. Terima kasih, itulah pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.